Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran Matematika kelas 12 Peminatan MIPA tentang turunan fungsi implisit trigonometri. Baik siswa, mari kita ingat tentang notasi suatu fungsi, yaitu Y sama dengan Fx yang memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu di mana Y terdefinisi sepenuhnya oleh X. Sebagai contoh adalah Y kurang sin X sama dengan 2, di mana Y terdefinisi sepenuhnya oleh X, yaitu 2 tambah sin X yang merupakan Fx. Contoh berikutnya adalah Y kurang sin X kurang pi per 6 sama dengan 0, di mana Y terdefinisi sepenuhnya oleh X, yaitu sin X dikurang pi per 6 yang merupakan Fx. Lalu bagaimana dengan contoh berikut ini, yaitu XY ditambah sin Y sama dengan 2. Di sini Y tidak terdefinisi sepenuhnya oleh X karena masih ada unsur Y. Baik siswa, pada contoh 1 dan 2 ini merupakan contoh fungsi eksplisit yang dinyatakan oleh Y sama dengan Fx. Sedangkan pada XY tambah sin Y sama dengan 2, ini merupakan contoh dari fungsi implisit yang dinyatakan dengan Y kurang Fx sama dengan 0 atau Fxy sama dengan 0, di mana untuk Y sama dengan Fx tersirat. Baik siswa, bagaimana turunan dari Y kurang sin X sama dengan 2 yang dinyatakan oleh Y sama dengan 2 tambah sin X? Maka sebagai turunan adalah sebagai berikut, yaitu Y aksen sama dengan cos X. Sedangkan pada contoh Y kurang sin X kurang pi per 6 sama dengan 0 yang dinyatakan dengan Y sama dengan sin X kurang pi per 6, maka turunannya adalah sebagai berikut, yaitu Y aksen sama dengan cos X kurang pi per 6. Lalu bagaimana turunan dari XY ditambah sin Y sama dengan 2 yang dinyatakan dengan Y sama dengan 2 kurang sin Y dibagi X yang masih ada unsur Y? Maka Y aksennya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara menentukannya? Baik siswa, nah inilah cara menentukan permasalahan tersebut yang merupakan suatu fungsi implisit, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah turunkan setiap suku sesuai aturan turunan. Dan kemudian untuk turunan yang mengandung variabel Y kita kalikan dengan dy dx. Yang kedua, memfaktorkan suku yang mengandung dy dx. Yang ketiga adalah menyelesaikan dy dx pada ruas sebelah kiri. Silakan siswa catat dan ingat baik-baik. Dengan demikian, turunan pertama pada XY tambah sin Y sama dengan 2 itu dapat kita selesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu langkah pertama, yaitu kita akan menurunkan suku per suku, yaitu suku pertama XY, suku kedua sin Y, suku ketiga 2. Nah, pada suku pertama XY ini identik dengan bentuk perkalian, maka turunannya demikian, sehingga kita peroleh detailnya adalah demikian. Suku kedua yaitu sin Y, identik dengan sin, maka turunannya cos. Karena ini mengandung unsur Y, maka turunannya adalah cos Y dikali dy dx. Kemudian suku ketiga adalah 2 yang merupakan konstanta, maka turunannya ada 0. Sehingga akan kita peroleh turunan-turunan dari setiap suku per suku. Untuk XY turunannya sesuai aturan turun adalah demikian, maka U aksen. Kemudian untuk unsur V
Kemudian untuk unsur U, kemudian unsur V aksen. Berikutnya ditambah turunan suku berikutnya, yaitu cos Y dy, dan turunan suku berikutnya sama dengan 0. Kemudian kita sempurnakan, kita peroleh demikian. Kemudian ini kita faktorkan suku-suku yang mengandung dy dx pada langkah kedua. Demikian. Kemudian pada langkah ketiga, yaitu kita susun untuk unsur yang mengandung dy dx di sebelah kiri, yang tanpa mengandung dy dx di sebelah kanan. Maka akan kita peroleh sebagai berikut. Dan kita peroleh turunan pertamanya yang ditentukan dengan dy dx yang merupakan notasi turunan. Baik siswa, kita perhatikan contoh berikutnya, yaitu kita akan menurunkan X pangkat 3 Y pangkat 5 ditambah cos Y sama dengan 2Y. Sebagai penyelesaian adalah kita mengingat tentang aturan turunan atau akan kita turunkan suku per sukunya, yaitu pada X pangkat 3 Y pangkat 5 ada sebagai berikut. Kemudian pada suku kedua, yaitu, dan pada suku ketiga, sehingga akan kita peroleh sebagai berikut. Ini untuk suku pertama. Lalu kita sempurnakan. Berikutnya kita menyusun suku yang mengandung dy dx. Kita pindah di ruas kiri yang tanpa kita posisikan di sebelah kanan. Maka kita peroleh sebagai berikut. Lalu kita faktorkan untuk dy dx-nya. Lalu kita cari turunan dy dx dengan notasi dy dx. Nah, berikutnya kita jadikan suatu bentuk yang positif. Nah, inilah hasil turunannya. Baik siswa, kita perhatikan contoh berikutnya, yaitu tentukan turunan dari 5x y kuadrat tambah tan y sama dengan 3x. Maka sebagai penyelesaiannya, kita ingat lagi tentang turunan, dan ini merupakan suatu bentuk perkalian. Maka kita dapatkan unsur-unsurnya, turunannya, dan kita turunkan suku kedua tan y, maka diperoleh demikian, dan suku ketiga adalah demikian. Dengan demikian akan kita peroleh untuk suku pertama sesuai dengan aturan turunan, maka kita peroleh untuk U aksennya adalah sebagai berikut. Kemudian V lalu ditambah U dikalikan dengan V aksen. Nah, berikutnya ditambah dengan turunan suku kedua dan turunan suku ketiga. Lalu kita sempurnakan sebagai berikut. Nah, berikutnya adalah kita tentukan dengan cara memfaktorkan dy dx, kemudian memindahkan yang tanpa unsur dy dx ke ruas kanan. Kita faktorkan sehingga kita peroleh dy dx adalah demikian. Semoga siswa paham dari penjelasan-penjelasan yang ada. Namun agar lebih paham dan terampil, silakan siswa kerjakan latihan berikut, yaitu tentukan turunan dari xy tambah cos y sama dengan 5, x pangkat 5 y pangkat 3 tambah sin y sama dengan 4x, dan 3x kuadrat y tambah tan x sama dengan 3y. Silakan siswa kerjakan dan kertas kerja kirim
ke learning sekolah dalam format JEPG. Demikian siswaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.